Itu kan bicaranya tadi itu edukasi tadi itu Jor. Jadi kita itu kadang kita lalai dengan edukasi ke klien. Terus tuh kita gini, sudah benar belum cara edukasi kita? Kadang kan kita, oh edukasinya dengan klien bener enggak edukasinya dengan klien? Kalau itu kan kadang kesalahan kita kan di situ. Kesalahan kita di situ. Jadi kita merasa sudah edukasi, padahal kita belum edukasi. Edukasi kita susah dimengerti sama keluarga mungkin, sama klien. Itu kan susah dimengerti. Jadi pilihlah bahasa-bahasa yang mudah dimengerti untuk penyampaian. Terus tuh jangan terlalu ribet. Jangan terlalu ribet, jangan merasa seperti profesional tapi ribet, susah dipahamin. Jadi lebih pilih bahasa yang mudah dipahami. Yang penting edukasi kita tersampaikan, maksud dan tujuan kita tersampaikan kepada orang tua gitu kan. Nah itu caranya, triknya mungkin Jordi lebih tahu gitu kan. Tuh. Terus tuh gini, banyak kadang industri wedding ini memberikan ke klien itu sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan klien, ya kan? Sesuatu yang tidak diinginkan klien. Jadi klien itu kadang gini, dia datang ke tempat kita, dia mau pakai jasa kita, ya, jasa kita yang kalau misalkan klien datang ke tempatmu, kamu nunjukkan press list, nunjukkan karakter, atau memang gimana caranya klien ini jangan lepas. Oh, nah itu ada ya pokoknya ada banyak cara lah ya. Ada banyak cara. Jadi kalau kamu tuh lebih kemana? Seandainya klien datang, kau mau nunjukkan karakter kau, atau press list dulu, atau gimana caranya press list sama karakter, walaupun kayak mana itu disampingkan, yang penting kliennya jangan sampai lepas. Oh, kalau aku sih biasanya lebih ke ini, lebih lebih ke karakter. Karakter, oke. Karakter seperti apa yang kamu tunjukkan? Nah, kalau aku biasanya ini jadi intinya inilah si klien sudah datang lah nih ke studio misalkan gitu kan. Nah, jadi dia ya pasti kan banyak pembahasan segala macam dan juga aku edukasi. Edukasinya itu aku liatin Instagram aku biasanya. Itu pasti itu. Jadi kalau di aku itu mainnya yang kayak gini Kak, video lah terutama ya. Kalau foto mungkin lebih fleksibel mungkin ya. Kalau foto aku lebih fleksibel sih. Kalau aku biasanya kalau video aku tuh yang kayak gini Kak, gini-gini. Nah, kalau video ininya gini gitu. Paling kayak gitu sih. Berarti tunjukkan karakter ya. Karakter. Jadi kalau aku sih lebih ke karakter kan, dulu. Kadang kan kita klien datang. Kalau aku klien datang ke tempatku. Aku edukasinya seperti ini. Anjay, kurma. Mantap. Jadi kliennya tuh diberitahu dulu, kita tanya dulu kan. Mbak datang dari ke sini dapat info dari siapa? Itu standar lah, bahasa standar ya, bahasa standar, bahasa basi kan. Dari siapa? Terus tuh Mas dari teman, misalkan dari teman atau melihat dari Instagram. Nah, itulah di satu sisi untuk mempermudahkan kerja kita tuh dengan cara edukasi seperti ini dulu. Jadi Mbak dari siapa? Gitu kan. Oh, dari teman misalkan gitu kan. Dari teman, temennya nyampaikan seperti apa? Oh, Jordi apa nama studionya? Join Digital. Join Digital. Iya. Foto videonya bagus gini. Oh, oke Mbak, sebelum kita masuk ke ranah bagus lah gitu kan, kita mau nyampaikan dulu nih, itu masuk ke dalam ranah edukasi. Biasa kalau dia datang sama cowoknya, pasangannya enak, kalau dia datang dengan orang tuanya enak juga. Jadi penyampaian edukasi itu harus tersampaikan. Nah, di situ disampaikan sebelum kita masuk ke ranah bagus atau jeleknya footage kami yang kami ambil gitu kan, kita bicaranya di sini dulu Mbak. Kita ini harus ada file pendukung. File pendukungnya itu ya
mbaknya juga sebagai klien dan kita datang. Kalau mbaknya ndak dukung, kita jauh dari kata bagus. Sulit kita untuk mendapatkan hasil-hasil yang bagus kalau mbak ndak mendukung. Nah, gitu kan. Jadi karena gini mbak ini bukan model, Iya. mbak ini bukan artis yang biasa berhadapan dengan kamera. Nah gitu kan. Jadi kalau mbak ndak ngikutin arahan dari kita atau ndak mendukung kita, ini sulit kita untuk mencapai hasil yang seperti itu, bilang gitu kan. Karena kan semuanya itu kan ada media pendukung. Media pendukungnya itu dekor yang bagus, eh, penampilan hydro atau yang lain-lainnya bagus di situ kan. Ditambah lagi foto video bagus. Jadi hasilnya tuh mendukung semua gitu lah. Jadi jangan kita cuma sekedar mencari income. Kalau aku enggak kayak gitu, aku enggak mau mengecewakan. Jangan sampai klien yang aku kerjakan itu cuman ngejar income. Di situ aku tidak ada merasa puas. Di situ kadang aku tidak merasa puas. Jadi kita kepuasan dulu dicari, kepuasan dulu gitu kan. Jadi batin kita ini pun melihat karya kita tuh, wah, ada merasa satu senang dalam diri gitu kan. Nah jadi di situ yang harus kita basicnya itu layer pertama istilahnya itu layer pertamanya seperti itu. Nah jadi kita harus edukasi kembali balik lagi kita ke edukasi klien, dan itu sesuatu hal yang paling penting bagi aku, Nah ya mungkin juga apa ya, gimana ya, mungkin ada beberapa orang teman-teman kita juga mungkin yang agak sulit nih, bingung cara penyampaian edukasinya gimana. Nah itu tadi gitu kita mungkin karena mereka entah malu atau memang pengen cepat aja gitu, ya, itu tadi, pengen ngasih price list aja lah udah gitu. Kecepatan ya tergantung. Kita kan sekarang gini Jor, posisinya kita yang kita cari ini, kita tidak usah munafik, kita yang kita cari income juga. Iya, Yang kita cari itu pasti income. pastilah gitu Pasti kan. income. Jadi sembari kita mencari income, sembari kita belajar mengedukasi, nanti itu berlanjut, berjalan terus. Nah jadi sembari kita mencari income, tangkap dulu. Kita masang tajur, tangkap dulu. Ikannya mau besar mau kecil, tangkap dulu. Nanti dari ikan yang kecil tuh kita menjadi ikan yang besar. Contohnya apa? Ikan kecil ini kita jadikan umpan lagi, ya kan? Itu filosofinya gitu kan. Ikan kecil kita jadikan umpan lagi untuk ikan yang besar. Nah jadi posisinya seperti apa? Nah kita terus belajar, terus menggali gitu kan. Karena belajar itu tidak ada batasan waktu, sampai kita tutup usia pun kita harus tetap belajar gitu kan. Jadi kita harus menyampaikan apa yang harus belajar terus supaya kita semakin maju kayak posisinya kayak karya-karyamu yang kulihat itu kan semakin hari semakin bergeser gitu kan. Nah itu jadi itu pujian itu bukan jadi sesuatu yang harus dibanggakan. Jadi pujian itu tuh harus, kau dipuji orang, kau harus mengkoreksi file kau yang betul itu posisinya pasti. Kalau aku puas dengan pujian sekarang, aku tidak bakal pernah maju lagi. Iya. Hasil yang lebih maju. Iya benar sih. Aku sudah merasa hebat dipuji-puji sekarang, dan jadi orang yang tidak mau menerima masukan. Iya. Jadi susah. Dan nggak belajar. Jadi masukan dari orang itu terima. Sekecil apapun orang, sebodoh apapun orang, kalau ada masukan yang bagus, ambil. Jangan kita abaikan. Jadi ambil Jangan pilih-pilih masukan lah sebenarnya. Masukan, ya. Jadi ini bisa gitu kan. Nah jadi di situ kita berlatih gitu kan. Contoh kita misalkan gini, cara kita mengedukasi klien kalau mau belajar gitu kan. Sekarang gini, mungkin kamu bukan edukasi, direct. Untuk mendirect di hari hala misalkan di sesi ya gini. Misalkan gini, kita mendirect keluarga kita, orang tua kita yang lagi masak. Nah senatural mungkin. Itu caranya gimana? Nah disitulah kita berlatih. Contoh gini kan, misalkan kamera mahalmu udah pernah masuk frame orang tuamu belum? Aku sudah. Kalau aku sudah. Gimana caramu bisa masukin orang tua yang tidak mau berfoto tadi bisa masuk ke dalam frame foto kita dengan senatural mungkin? Itu tadi aku bilang tadi itu, kamera mahalmu sudah pernah belum masuk foto atau video orang tuamu, keluargamu menderek. Kita belajar dari situ, karena itu pembelajaran. Karena
orang tua kita sendiri aja susah diderek. Nah dari situlah kita menderek, dan karakter orang tua semuanya hampir mirip. Iya betul, betul. Jadi Benar sih itu. Jadi posisinya kita belajar di situ dari rumah kita yang kita pelajarin gitu. Nah kan jadi kita udah usah berharap sesuatu yang lebih dulu. Kalau di dapur kita sendiri kita belum bisa menguasai. Nah jadi dari situ kita menguasain dulu. Kalau orang di dalam inframe kita ini sudah dikuasain, kita sudah enak. Oh berarti ini bisa kebawa keluar. Kayak gitu caranya. Itu kunci paling simpel ya sebenarnya. Jadi di situ kita belajar tuh di situ gitu. Nah supaya kita kadang mendapatkan hasil itu senatural mungkin gitu kan. Kadang kan kita gini, kita melihat video-video pendek orang 1 menit, durasi 1 menit, wih keren nih. Tapi begitu lihat video panjang dia, boring bosen. Nah gimana kita melihat video panjang itu tadi itu tidak membosankan. Contoh gini, orang masih membuat liputan video 2 jam, ya kan? 2 jam. Video liputan tuh 2 jam loh. Liputan di Jambi di daerah tuh masih 2 jam. Kalau aku enggak 2 jam lagi, 30 menit paling lama 40 menit. Kadang ada sebagian vendor tuh, Bang, ini di dusun nih katanya kan, Orang tua pengen nonton ceramah 20 menit. Orang dusun nih videonya panjang-panjang. Nah, disitulah orang dusun pakai kita di Jambi, berarti dia mau pakai hasil karya kita. Jadi kalau pakai kayak karya kita yang mau dipakai, berarti kita harus karakter kita yang kita jual, bukan kita yang ngikut mereka. Nah itu harus dipahamin. Kalau kita ngikut mereka berarti kita sama dengan seperti orang di sana. Itu pembeda. Jadi kita harus ada pembeda. Jadi misalkan, ngapa videonya 30 menit? Kan video liputan itu kan 2 jam. Kan aneh gitu. Itu bahasa kita masuk di situ. Ya Bu, karena kami di sini, video kami yang pertama kami lebih mengemas inti-inti cerita, ya kan? Inti-inti cerita yang situ semua tersampaikan. Video itu harus kamu pahami, Jor. Kalau aku sendiri ya, ini pemahaman yang aku punya. Video itu rangkuman satu cerita, historis yang dirangkum dari pagi sampai sore. Dari keseluruhan acara. Dari keseluruhan acara itu dirangkum secantik mungkin, dirangkum sebaik mungkin untuk dilihat sama keluarga orang lain ya. Nah, sedangkan di sini Bu, bilang itu kan kita bicara di sini. Kalau video durasi panjang 2 jam, itu kan kebanyakan barzanjinya panjang. Iya, betul. Ceramahnya panjang. Kata sambutannya panjang. Apakah adil kira-kira di dalam satu video durasi 2 jam itu durasi berjanji yang bukan konotasinya orang-orang keluarga? Iya. Pasti ya lingkungan RT ya. Itu kita masukin, lingkungan tetap kita masukin, tapi tidak semuanya orang itu yang panjang. Apakah kata sebutannya yang harus kita ambil panjang-panjang? Enggak, penonton, audiens rata-rata kalau sudah masuk kata sambutan berjanji itu di-skip. Pasti orang langsung nonton ke ranah inti. Tadi Ican baru aku buktikan dia melihat kayak video liputan tadi itu kan, padahal itu sudah aku bikin sependek mungkin kata sambutan, tetap di-skip. Padahal cuman bikin intinya tuh kayak semenit pun merasanya kalau kita nonton itu sebenarnya panjang. Semenit itu panjang loh gitu loh. Dan kalau kita nontonnya apalagi kalau yang monoton aja itu semenit tuh ngerasanya kayak sama kayak kita pengen cepet-cepet lah. Di YouTube. Di YouTube pun kejadian kayak gitu kan. Skip. Jadi orang durasinya nonton 20 menit, 15 menit. Iya, itu lebih pendek gitu kan. Jadi itu yang kita tonton itu lebih ke inti. Lebih kita kemas itu lebih ke inti. Lebih ke inti, kemasannya bagus, pengambilannya bagus. Jadi kayak kawan-kawan pun juga yang ada di Film Mix itu aku kasih tahu gimana cara pengambilan yang benar. Gimana cara menangkap momen yang benar. Terus gitu. Jangan sampai salah menangkap momen. Nah, terus tuh kita pakai trik-trik musik. Trik-trik musik itu berbicara tapi dia mendengar. Kuping. Jordi lawan bicaraku, di situ ada orang main musik. Dia mendengar omongan Jordi, aku mendengar omongan Jordi, tapi juga mendengar musik tadi. Ya. Dan aku tahu apa yang dimainkan musik itu. Nah, disitulah mata ke sini, mulut ke sini, kuping ke sini.
bisa dua frekuensi dia gitu kan. Nah di situ jadi kalau misalkan di dalam wedding pun juga kita ngobrolnya santai tapi kuping tetap pasang supaya momen jangan ketinggalan ya kan, nanti kita terlalu asik terlalu lepas kontrol momen lewat. Tiba-tiba orang udah potong gue. Nah, nanti kan kuping dipasang, kuping harus tetap dipasang, kuping harus sigap gitu menangkap, mendengar gitu kan. Terus tuh kalau aku di situ orang mungkin kalau melihat aku kerja di dunia liputan wedding itu seperti orang tidak kerja. Lebih santai lah ketimbang iya. fotografer kalau apa posisinya videografer kadang stand sampai habis gitu kan. Dan aku bukan orang yang seperti itu. Aku ya ini karakter aku kayak gini. Kalau kamu mau jualan seperti itu ya oke, terus lanjut. Cuma kalau aku enggak kayak gitu. Aku lebih mengemas video itu durasinya pendek. Bahkan sekarang mau lebih aku persingkat lagi 20 menitan. Mau aku persingkat lagi 20 menit. Untuk liputan ya? Iya, untuk liputannya itu 20 menit. Karena ya itu tadi mungkin agak berat, perjuangannya agak berat. Cuman kan kayak gitu ya memang mau aku persingkat lagi dengan cara edukasi tadi, Karena gini, kita liputan bukan dengan kamera liputan. Kita apalagi zaman sekarang ya. Ya kita liputan bukan dengan kamera liputan. Kalau kita dengan kamera liputan di record sepanjang apapun dia tidak berpengaruh. Tapi kalau kita liputan kadang dengan kamera sinema, ya kan? Yang itu durasi 10 menit, 15 menit overhead. Nah, apakah income kita sesuai dengan betul. penghasilan yang kita dapat? Nah, di situ. Tapi kita bukan berarti kita pakai kamera sinema atau bukan kamera liputannya kita pendekin, bukan berarti liputannya itu semakin tidak enak, semakin momen-momen banyak loss. Bukan, tapi momen-momen tetap dapat di situ semuanya, terwakilin di situ. Kita harus berpikir video durasi 20 menit ini harus lebih mahal daripada durasi 2 jam. 2 jam, benar. Karena apa? Bicara kemasan. Iya. Kemasan, kemasan kita tuh harus menarik. Jangan kita terlalu lebay, terlalu panjang-panjang, tapi maknanya enggak ada di situ. Sekedar liputan tok gitu. Nah, jangan jadi ya itu tadi lebih aku maunya tuh video aku pun video ke depan gitu kan, durasi pendeknya padat, durasi panjangnya pun padat, dan itu aku harapkan anak-anak Jambi itu sama seperti itu. Dan itu dongkrakannya itu kan lebih ke prestis kita, prestis. Jadi kita lebih dinilai beda, pembedanya tuh di situ. Makanya aku bilang tadi itu harus ada pembeda. Tapi kalau ada yang lain ngikut gini udah bagus. Semakin memperkuat dunia fotografi dan harga pun nanti masuk bersaing di situ. Betul. Harga bisa bersaing di situ, gitu kan. Harga bisa bersaing di situ. Jadi situ level-levelnya tuh kalau aku bilang. Benar. Nah, berarti iya sih, dan aku juga ya sama kayak Abang sekarang memang udah mainnya di 30 menit liputan, dan ya kayak kita tetap masukin momen semua kan, maksudnya cuman mungkin lebih dipersingkat dan lebih dipercantik visualnya segala macam. Pengambilannya. Dan yang terpenting sebenarnya audio juga. Kadang kan orang ada yang liputan 2 jam ya audionya lost gitu loh, maksudnya audionya pun nggak diperhatikan ini ya. Itu tadi yang bilang tadi, kalau di dunia foto itu visual karena dia cuma menampilkan gambar. Kalau di dunia videografi, sinematografi itu audio visual benar. Karena dia di situ ada audio dan visual. Visualnya beda dengan foto. Fotonya bergerak, videonya bergerak. Contoh fotografer dengan videografer. Fotografer satu pose bisa berapa titik? Bisa banyak angle gitu kan? Videografer bisa juga, tapi harus bergerak. Iya betul. Tapi harus bergerak karena dianya gambarnya bergerak. Gitu kan namanya video. Kalau misalkan tidak bergerak ya foto aja dimasukin dalam video, jadikan slideshow. Iya, jadi slideshow ya kan. Kalau nggak di zoom in, zoom out. Iya. Nah di situ bermainnya tuh di situ. Gitu. Iya benar. Terus tuh kita juga misalkan kayak aku gitu kan, aku mau senatural mungkin main video. Tadi kita balik lagi di situ gitu kan, dan ini masih belajar terus gimana cara mendapatkan supaya video kita ini natural gitu kan,
yang nontonnya pun nggak membosankan gitu kan. Nah itu caranya gimana, dan itu belajar terus dicari digali sama-sama kawan-kawan gitu kan. Iya, betul. Digali. Jadi kalau misalkan kita, intinya satu lah, jangan merasa puas, jangan pernah merasa puas, itu aja. Belajar aja terus gitu Iya. ya. Maksudnya tuh ya setiap karya tuh mungkin ya yang balik lagi ke abang bilang tadi, aku bisa bikin hari ini karya aku seperti ini. Nah hari besok aku harus bisa bikin lebih Iya. bagus lagi daripada Iya. ini. Nah gitu.